Bayangkan sebuah dunia di mana perang bukan lagi soal pertahanan, tetapi alat untuk menyelamatkan reputasi seorang pemimpin yang nyaris tumbang. Ketika Iran meluncurkan gelombang rudal dan drone ke wilayah Israel, dunia mengira inilah puncak permusuhan lama yang akhirnya meledak. Tapi di balik kobaran api dan laporan korban, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih kelam, kemungkinan bahwa konflik ini bukan dimulai dari kemarahan musuh, melainkan dari perhitungan dingin seorang pemimpin yang haus dukungan global. Jacob Perang. Ini bukan soal keamanan, melainkan pengalihan dari skandal dalam negeri. Siapa yang benar-benar memegang kendali atas api yang menyala di langit Timur Tengah? Untuk menemukan jawabannya, kita harus membuka lembar pertama saat gemuruh rudal menjadi latar dari permainan yang tak terlihat. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Langit Timur Tengah pagi itu tampak tenang, tapi ketenangan itu seperti biasa hanya tipuan. Di balik awan, di balik udara hangat yang menggantung tak bergerak, ada sesuatu yang menunggu untuk meledak. Dan benar saja, pukul 7:30 pagi waktu Yerusalem, langit yang semula biru terang mendadak pecah oleh suara dentuman. Getarannya terasa hingga ke jantung kota. Sirina peringatan meraung-raung, membelah kesunyian pagi yang belum sepenuhnya bangun. Warga Israel berhamburan keluar dari rumah. Sebagian menggenggam anak-anak yang masih memakai piyama, sebagian memeluk tas darurat yang selalu mereka simpan di dekat pintu. Orang-orang menangis, tertatih, tak mengerti. Itu bukan latihan, itu nyata. Iran telah meluncurkan rudal jarak jauh ke wilayah perbatasan selatan Israel. Serangan udara itu menghantam gudang logistik militer di wilayah Negev. Tak lama setelah itu, gelombang kedua datang lebih banyak, lebih presisi, lebih mematikan. Ini bukan ancaman biasa, ujar komentator militer di channel 24. Napasnya tertahan. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Di jantung kota Yerusalem, Naomi Ezra menghentikan langkahnya di tengah trotoar. Ia menggenggam erat tas selempangnya dan memandangi kepulan asap hitam dari kejauhan. Di atas sana, drone-drone militer Israel sudah terbang rendah, mengitari wilayah. Langit dengan kamera pengintai dan rudal siap tembak. Naomi bukan jurnalis biasa. Ia sudah menginjakan kaki di zona perang dari Sudan hingga Ukraina. Tapi melihat tanah kelahirannya sendiri terbakar, itu lain cerita. Ada rasa perih yang menembus kulit hingga tulang. Naomi mengeluarkan ponselnya, menyalakan fitur rekam video, dan mengarahkan kamera ke langit. Suara sirina masih meraung. Di belakangnya, orang-orang berteriak, "Masuk ke bunker, masuk ke bunker!" Tapi Naomi tidak bergerak. Matanya tertuju ke satu titik langit yang retak, langit yang menyimpan amarah. "Nama saya Naomi Ezra," ucapnya pelan pada kamera. "Dan pagi ini, tanah kami kembali dilumuri nyala perang." Berita mengenai serangan Iran langsung menjadi headline di seluruh dunia. Iran lancarkan serangan langsung ke Israel, ketegangan memuncak, begitu judul besar yang tertulis di siang. Sementara itu, Al Jazeera menuliskan, Iran balas dendam atas serangan Israel di Damaskus. Di kantor berita Tel Aviv Today, para editor dan jurnalis berkumpul di ruang redaksi yang sempit, namun penuh layar monitor. Naomi masuk, masih dengan pakaian lapangannya. Wajahnya dilumuri debu dan asap. Ia segera disambut oleh Eli, editor senior yang selalu memegang rokok, tapi jarang menyalakannya. "Naomi, apa yang kau lihat?" tanyanya.
Tanpa basa-basi Naomi menarik napas panjang. Lebih dari sekadar rudal. Ini bukan balasan instan. Ini terencana, terukur. Iran tidak sekadar bereaksi, mereka memulai bab baru. Don Netanyahu? Tanya Eli lagi. Naomi memandang layar televisi besar di depan ruangan. Di situ, wajah Netanyahu terpampang, tengah memberi pernyataan resmi dari ruang darurat pemerintahan. Kita tidak akan diam. Ini adalah tindakan agresi yang tak bisa diterima. Israel akan membalas dengan kekuatan penuh demi melindungi rakyatnya. Nada, suaranya tenang, hampir terlalu tenang, dan Naomi, yang sudah terlalu lama hidup dalam badai berita, tahu ada sesuatu yang tidak diucapkan. Dia sedang memainkan sesuatu, gumam Naomi, tapi bukan untuk kita. Sementara itu, di kota kecil Shiraz, Iran, seorang pria parubaya dengan janggut tipis dan mata tajam menatap layar televisi dengan penuh ketegangan. Namanya Reza Mahdavi, analis militer yang baru 2 minggu lalu mengisi forum strategi nasional di Tehran. Ia tak bersorak, ia tak tersenyum, tapi dari mata Reza terlihat jelas bahwa ia sudah tahu serangan ini akan terjadi. Bahkan, mungkin ia terlibat dalam perencanaan konseptualnya. Di layar TV Iran, Presiden Iran menyatakan bahwa serangan itu adalah bentuk pembelaan atas pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara kami selama bertahun-tahun. Ia menyebut nama-nama Suriah, Lebanon, dan Palestina. Ia mengangkat Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa sebagai simbol perjuangan. Reza menatap keluarganya yang kini berdiri diam di ruang tamu. Ayah, kata anaknya, apa ini akan menjadi perang besar? Reza tidak langsung menjawab. Matanya kembali ke layar. Lalu pelan-pelan ia berkata, jika api sudah menyentuh rumahmu, kau tak bisa memilih lagi seberapa jauh ia akan membakar. Malam itu, Naomi menulis laporan mendalamnya di meja redaksi. Ia tidak hanya menceritakan fakta. Ia membawa emosi, rasa takut, rasa marah, rasa kehilangan. Ia menulis, hari ini bukan hanya rudal yang melesat di langit Israel, tapi juga pertanyaan berapa banyak nyawa harus hilang demi ambisi para penguasa, berapa banyak rumah yang harus rubuh. Sebelum kita bertanya, siapa yang sebenarnya melempar api pertama? Don, di akhir tulisannya, ia menyisipkan satu kalimat kecil, tak lebih dari bisikan. Langit tak pernah tenang bila di bawahnya ada yang berbohong. Udara pagi di Tehran menyengat dingin, tapi dingin itu bukan hanya berasal dari musim, melainkan dari ketegangan yang menggantung di langit kota. Sejak malam sebelumnya, militer Iran telah menaikkan status kesiagaan ke tingkat tertinggi. Jalan utama dijaga ketat oleh pasukan revolusi. Mobil-mobil berhenti mendadak di setiap pos pemeriksaan. Wajah-wajah warga dipenuhi kekhawatiran, sekaligus semacam kebanggaan sunyi. Negara mereka baru saja menyerang musuh bebuyutan. Iran tak lagi diam. Di salah satu studio televisi pemerintah IRIB, suasana berbeda. Para teknisi sibuk menyambungkan jalur siaran langsung, kru merapikan pencahayaan, dan seorang produser dengan suara serak berteriak dari ruang kendali, 3 menit lagi, semua bersiap. Di kursi tengah studio itu, duduk seorang pria, Reza Mahdavi, analis militer senior, mantan penasihat strategi regional, dan salah satu dari sedikit tokoh sipil yang masih dihormati oleh para jenderal. Pakaiannya sederhana, jas hitam, kemeja putih, tanpa dasi, tapi dari caranya duduk tegak dan sorot matanya yang tajam, semua orang tahu pria ini tidak bicara dengan emosi, melainkan dengan data dan keyakinan. Siap, Ustadz Reza? Tanya pembawa acara, wanita muda dengan suara halus namun tajam. Reza mengangguk singkat. Kita bicara untuk rakyat malam ini, bukan untuk propaganda. Lampu merah menyala, siaran dimulai,
Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Iran. Suara pembawa acara memecah keheningan studio. Malam ini, kita menyambut Bapak Reza Mahdavi, seorang analis senior yang akan memberikan pandangan langsung mengenai situasi militer terbaru. Setelah Iran meluncurkan operasi strategis terhadap wilayah pendudukan Israel, Reza mengangguk lagi. Tak berlebihan, tak sombong, tapi penuh kendali. Bapak Reza, sang pembawa acara, membuka diskusi. Banyak pihak di luar negeri menyebut serangan Iran ini sebagai bentuk agresi. Namun pemerintah menyebutnya sebagai tindakan pencegahan. Bagaimana penjelasan Anda? Reza menyandarkan punggung. Ia menarik napas dalam. Saya tidak akan berbicara sebagai pejabat. Saya juga bukan perwakilan militer. Tapi, saya ingin rakyat tahu satu hal. Serangan ini bukan dimulai hari ini. Ia menatap kamera tajam. Konflik ini dimulai ketika wilayah kami disusupi drone Israel di langit Suriah. Ketika ilmuwan kami dibunuh diam-diam di jalan Teheran. Ketika pos militer kami di Irak dibom tanpa pengakuan. Dunia tidak bicara waktu. Itu dunia diam. Tapi hari ini, ketika kami membalas, dunia menatap kami dengan tudingan. Pembawa acara mengangguk. Ekspresi wajahnya berubah serius. Jadi ini pembalasan? Tanyanya. Reza tersenyum tipis. Getir. Ini pengingat bahwa Iran bukan lagi negara yang bisa dicubit diam-diam. Sementara itu, di pusat komando militer Iran di kota Mashhad, para jenderal berkumpul mengelilingi peta digital raksasa yang menampilkan wilayah udara Israel. Titik-titik merah berkedip menandakan lokasi-lokasi strategis yang telah dihantam atau ditargetkan. Mayor Jenderal Hossein Namju, Panglima Senior Pasukan Quds, menatap layar dengan penuh perhitungan. Ia bukan sekadar komandan, ia adalah sosok yang dihantui beong-beong masa lalu, kehilangan sahabatnya dalam serangan Israel ke Damaskus tahun sebelumnya, kehilangan kepercayaan pada diplomasi yang tak pernah menghasilkan apa-apa. Berapa target yang berhasil dihantam? Tanyanya tegas. 16 dari 27, Jenderal. Jawab staf intelijen. Sisanya dicegat sistem Iron Dome. Namju mendenggis. Kita tidak butuh semua berhasil. Cukup satu yang membuat mereka tak bisa tidur. Di sudut ruangan, seorang perwira muda berkata pelan. Tapi, Jenderal, tidakkah ini akan memicu perang penuh? Namju menatapnya lekat. Kita sudah berada di perang sejak lama. Bedanya, sekarang dunia akhirnya membuka matanya. Di Teheran, suara azan maghrib menggema dari menara-menara masjid. Tapi tak banyak warga yang keluar rumah. Kebanyakan memilih duduk di depan televisi, menyimak setiap kata yang keluar dari mulut Reza Mahdavi. Saya ingin kita semua sadar, kata Reza dalam siaran langsung itu. Kita harus menyiapkan dua hal, pertahanan dan kesabaran. Karena Israel tidak akan tinggal diam. Mereka akan membalas, dan kita harus bertahan dengan akal, bukan hanya dengan darah. Salah satu penonton yang menyimak siaran itu dari rumah kecilnya adalah seorang ibu bernama Sahar bersama dua anaknya. Suaminya telah gugur bertahun lalu di front Suriah. Kini, wajahnya pucat, tangannya gemetar saat menggenggam gelas teh. "Mak," ujar putrinya yang masih belia. "Apa kita akan diserang balik?" Sahar tidak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat. Tak ada jawaban yang bisa meredakan ketakutan yang belum sempat diberi nama. Pukul 9 malam waktu Tehran, Reza Mahdavi keluar dari studio. Udara malam dingin dan berat. Di luar, seorang wartawan dari kantor berita Turki menghampirinya. "Pak Reza, maaf, satu pertanyaan saja," pintanya. "Apakah menurut Anda ini akan berkembang menjadi perang besar?" Reza terdiam sejenak. Lalu, perlahan, ia menjawab dengan kalimat yang membuat wartawan itu menggigil. "Perang besar tidak terjadi saat peluru pertama ditembakkan. Tapi saat semua pihak berhenti bicara, wartawan itu hendak bertanya lagi. Namun Reza sudah berjalan pergi
tenggelam dalam bayang malam kota yang kini tak lagi sama. Langit Teheran tampak gelap, tapi bukan karena awan, karena perang sudah mulai menutup cahaya. Gedung kaca megah di jantung kota New York itu kembali menjadi saksi sejarah. Lampu-lampu putih menyorot ke langit malam yang berkabut. Di dalamnya, negara-negara dunia duduk bersisian, namun sejatinya berdiri saling membelakangi sidang darurat. Dewan Keamanan PBB dimulai. Ketegangan Iran-Israel telah menjadi api yang menghanguskan meja diplomasi, dan seluruh dunia kini hanya bisa menyaksikan dari balik layar. Di ruang besar itu, 15 kursi permanen diisi oleh perwakilan dengan wajah tegang. Sebagian menatap dokumen, sebagian menatap langit-langit, seolah ingin bertanya, sampai kapan dunia seperti ini? Duta Besar Israel untuk PBB, Eitan Barak, membuka suaranya lebih dahulu. Dewan yang terhormat, serangan terhadap Israel oleh Iran bukan sekadar pelanggaran hukum internasional. Ini adalah deklarasi perang. Rudal-rudal Iran menghantam wilayah kami tanpa peringatan, melukai warga sipil, menghancurkan infrastruktur, dan mengancam stabilitas kawasan. Ia berhenti sejenak, memandangi seluruh ruangan, lalu berkata lantang, "Jika dunia diam, maka dunia ikut bersalah." Beberapa duta besar mengangguk, sebagian lainnya tetap dingin. Kemudian, giliran duta besar Iran, Hamid Ramezani yang berdiri, tubuhnya tegak, matanya tajam, nyaris menusuk. "Dewan yang terhormat," ucapnya dengan tenang, "kami tidak memulai perang ini. Rudal kami adalah jawaban atas bertahan-tahan teror dayam-dayam yang dilakukan Israel. Mereka menyusup ke wilayah kami, membunuh ilmuwan kami, membom mitra kami di Suriah. Dunia tutup mata. Tapi kini, saat kami membalas, dunia teriak." Ia menatap Eitan Barak. "Jangan paksa kami duduk di meja yang hanya menyajikan racun." Di Yerusalem, di tengah pamker pemerintahan bawah tanah yang dijaga ketat, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu duduk di ruang rapat darurat. Di sekelilingnya, menteri-menteri militer, pejabat Mossad, dan penasihat keamanannya mendengarkan laporan terkini dari Medan. "Serangan Iran tidak berhenti sampai Negev," kata salah satu perwira senior. "Drone mereka menyusup hingga perbatasan Ashdod. Ini bukan unjuk kekuatan. Ini provokasi terbuka." Netanyahu mengangguk pelan, wajahnya tak menunjukkan kejutan, bahkan nyaris tenang. "Apa respons dunia?" tanyanya. "Amerika siap memberikan dukungan logistik." Inggris menyerukan deeskalasi, tapi tidak mengecam Iran secara spesifik. Prancis dan Jerman masih menunggu hasil sidang PBB. Netanyahu menggetuk-getukkan jari ke meja. Lalu pelan, ia berkata, "Bagus, biarkan eskalasi ini berlanjut. Tapi, terkendali. Kita butuh tekanan internasional berpihak. Jika harus melalui luka, maka luka itu akan kita kelola." Semua yang duduk di sekelilingnya terdiam. Beberapa tampak tidak nyaman, tapi tidak ada yang berani berbicara. Karena semua tahu, Netanyahu tidak hanya bermain dengan rudal, ia sedang bermain catur dengan seluruh dunia sebagai papan. Di lantai bawah markas redaksi Tel Aviv Today, Naomi Ezra membuka email yang baru masuk. Subjeknya pendek. Rekaman. Dari dalam kabinet ia membuka lampiran. Suaranya terdistorsi, tapi cukup jelas. Suara seorang pria tak lain. Netanyahu berbicara dalam rapat internal. "Kita butuh mereka menyerang dulu. Kalau perlu, kita biarkan mereka menyentuh titik-titik kecil. Kita akan buat dunia teriak selamatkan Israel. Seperti tahun-tahun lalu, dunia cepat lupa. Tapi kita harus ingat kapan harus diam dan kapan harus memancing darah." Naomi membeku. Matanya terpaku pada layar. Jari-jarinya gemetar. "Ya Tuhan," bisiknya lirih, "ini bukan perang. Ini sandiwara berdarah." Di Teheran, Reza Mahdavi kembali tampil dalam siaran televisi. Tapi kali ini bukan di IRIB, melainkan di sebuah kanal YouTube independen
yang dayam-dayam berkembang di kalangan rakyat muda Iran. Wajahnya serius. "Saya tidak akan membela semua keputusan pemerintah saya," katanya di awal siaran. "Tapi saya ingin menyampaikan kebenaran yang lebih besar, bahwa konflik ini bukan sekadar perang dua negara. Ini perang narasi, perang persepsi, dan yang kalah bukan siapa yang kehabisan peluru, tapi siapa yang kehabisan akal sehat." Ia menjelaskan bagaimana informasi bisa digunakan sebagai senjata, bagaimana tragedi bisa dijadikan alat dagang di meja internasional. Israel mungkin terluka, tapi mereka juga tahu cara menggunakan luka itu sebagai pelindung. Iran mungkin menyerang, tapi bukan berarti semua serangan adalah agresi. Ia menatap kamera, lalu berkata, "Bertanyalah sebelum ikut membenci." Sementara itu, di ruang-ruang rapat NATO dan Uni Eropa, perdebatan tak kalah sengit. Beberapa negara mendesak agar segera dilakukan intervensi terbatas untuk meredakan ketegangan. Yang lain, terutama Amerika, mulai berpikir untuk mendukung penuh Israel terlepas dari siapa memulai duluan. Di meja-meja itu, satu kalimat terus berputar. "Jika kita tidak bertindak sekarang, Iran akan merasa menang." Namun tak ada yang benar-benar tahu apa arti kemenangan. Di dunia yang sudah terlalu banyak luka, Naomi menyimpan rekaman itu dalam 3 server cadangan. Ia tahu, jika sampai bocor tanpa perlindungan, ia bisa hilang. Tapi ia juga tahu, jika diam, maka dunia akan tetap buta. Ia mulai menulis naskah untuk laporan investigasi mendalam. Judul sementara, "Strategi Luka di Balik Keheningan Netanyahu." Dan ia tahu setiap kata dalam laporan itu bisa menyelamatkan dunia dari kebohongan atau membakarnya lebih cepat. Langit di atas Yerusalem malam itu tampak jernih, tapi tak seorang pun berani berkata, langit itu aman. Karena di dunia ini, diam bukan selalu damai. Kadang, diam adalah taktik. Kadang, diam adalah senjata. Pukul 2:15 dini hari, langit di atas perbatasan barat Iran mendadak gemuruh dari arah Laut Tengah. Puluhan jet tempur F-22 milik Angkatan Udara Israel melesat dalam formasi serangan malam tanpa suara sirene. Tempat Paranggaten, hanya suara ledakan yang membangunkan ribuan warga dari tidur panjang mereka dan mengubah malam jadi neraka. Operasi militer balasan resmi dimulai. Targetnya jelas, pos militer Iran di kawasan Kermanshah, depo amunisi di Hamodan, dan pangkalan drone di pinggiran Tabriz. Jet-jet itu datang cepat, menukik tajam, menjatuhkan bom berpemandu laser yang menimbulkan ledakan seperti guntur. Jalan-jalan penuh asap dan rumah-rumah retak seperti kulit bumi yang digerogoti ketakutan. Di studio televisi pemerintah Iran, siaran langsung diputuskan digantikan oleh tayangan lagu-lagu patriotik dan gambar bendera berkibar. Tapi di dunia nyata, tak ada musik yang bisa menutupi jeritan bayi yang kehilangan ibunya, atau tangis seorang ayah yang menggali tubuh anaknya dari puing rumah. Di Teheran, Reza Mahdavi dikejutkan oleh getaran jendela dan suara helikopter yang menderu melintas rendah. Ia langsung menyalakan televisi, tapi siaran masih membisu. Ia lalu membuka gawai, mengakses kanal berita internasional, CNN, BBC, bahkan Al Jazeera, semuanya memuat tajuk besar yang sama. Israel lancarkan operasi udara besar-besaran ke wilayah Iran. Reza merogoh sakunya, menghubungi kontak bernama Farhad Azizi, mantan diplomat Iran yang kini menjadi komentator politik di kanal swasta. "Farhad," suara Reza pelan, "mereka benar-benar memancing perang penuh, dan kita sudah masuk ke dalamnya." "Reza," jawab Farhad lirih, "tak ada jalan kembali." Sementara itu, di Yerusalem, di ruang krisis bawah tanah, Netanyahu berdiri di depan layar besar yang menampilkan peta Iran dengan titik-titik merah berkedip. "Bagaimana laporan kerusakan?" tanyanya pada perwira Mossad.
yang berdiri di sisi kirinya. Pos militer Kermanshah hancur total. Kami juga menghancurkan 3 gudang senjata di wilayah timur Kurdistan. Tapi satu jet kami hampir ditembak di dekat perbatasan Armenia. Netanyahu mengangguk pelan. Di matanya tidak ada kegembiraan, tapi juga bukan penyesalan. Yang ada hanya kalkulasi politik. Pastikan media internasional mendapatkan gambar lokasi-lokasi sipil yang aman. Kita perlu menunjukkan bahwa ini operasi bersih. Dan jika Iran menyerang kembali, Pak Perdana Menteri, tanya seorang ajudan. Netanyahu memutar tubuhnya, berjalan ke meja kayu tua di ujung ruangan, lalu berkata, kalau mereka membalas, maka kita akan punya alasan untuk menyelesaikan semuanya. Di Tel Aviv, Naomi Ezra mengendap keluar dari ruang redaksi. Ponselnya bergetar pesan dari kontak rahasianya di Mossad. Target operasi tadi malam, termasuk instalasi sipil. Tapi, sedang disembunyikan. Awas kamera palsu di lokasi. Naomi terdiam. Ia tak pernah mengira serangan Israel bisa sekejam ini. Selama ini, mereka selalu mengklaim membalas secara presisi. Tapi, kali ini, ada keluarga yang ikut terbakar. Anak-anak, warga biasa. Ia duduk di tangga darurat, mengangkat telepon, dan menelepon seorang jurnalis internasional di London, sahabat lamanya. Sasha, katanya lemah. Apa kau masih punya akses ke citra satelit NATO untukmu? Selalu, jawab Sasha di ujung sana. Kenapa? Naomi menelan ludah. Aku butuh verifikasi. Israel menghantam zona sipil. Tapi publik belum tahu. Sasha terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. Kau sedang menantang raksasa. Naomi, kalau aku diam, aku akan jadi bagian dari dusta, katanya tegas. Di kota kecil Sanandaj, Iran Barat Laut, suasana duka menyelimuti jalanan. Asap belum sepenuhnya hilang. Bau mesiu masih tertinggal di udara. Seorang pria tua berdiri di depan reruntuhan rumahnya, memandangi baju cucunya yang tersangkut di reruntuhan pagar. Namanya Hussein, dan malam itu, ia kehilangan 2 cucunya dalam 1 detik yang tak pernah dia pahami. Kenapa mereka membunuh anak kecil? Tanyanya pada kamera wartawan lokal. Tak ada yang bisa menjawab, hanya lensa kamera yang memantulkan air mata. Di studio berita Channel 24 Israel, berita tentang keberhasilan misi udara diputar berulang. Tayangan drone memperlihatkan kehancuran pos militer Iran. Para komentator memuji ketegasan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya akan duduk dan dihantam. Kata salah satu analis, kita bertahan. Kita menyerang balik. Kita tidak takut. Namun di ruang bawah tanah, Naomi duduk di depan laptop, menyusun narasi lain. Narasi yang lebih sunyi, lebih menyakitkan, tapi juga lebih benar. Pukul 3 pagi, sebuah siaran eksklusif muncul di kanal independen Inggris. Bukti serangan Israel terhadap zona sipil di Iran. Tayangan itu menampilkan gambar satelit sebelum dan sesudah serangan. Terlihat jelas bahwa salah satu bom menghantam perkampungan di pinggiran Hamedan. Disertakan pula video kesaksian dari warga lokal. Naomi tidak mencantumkan namanya, tapi ia tahu Israel akan tahu siapa yang membocorkannya, dan ia tidak peduli. Di Teheran, Reza Mahdavi menatap layar. Ia melihat laporan itu. Ia menghela napas panjang, lalu menulis 1 kalimat pendek di catatan pribadinya. Dalam perang, terkadang kebenaran pertama yang tewas, tapi malam itu ada 1 kebenaran yang berhasil bertahan. Meski langit masih penuh api, meski suara rudal masih memekakan, meski perdamaian terasa seperti mimpi dari dunia yang lain. Studio Al-Haq, sebuah kanal diskusi independen yang berbasis di Istanbul malam itu, penuh ketegangan. Bukan karena suasana studio, tapi karena topik yang mereka angkat, konflik Iran-Israel.
sejarah berdarah, atau kepentingan yang dikaburkan. Di sisi kiri layar, duduk dua sosok yang telah dikenal dunia intelektual Timur Tengah. Reza Mahdavi, mantan penasihat strategi Iran, dan Farhad Azizi, diplomat senior yang pernah menjabat sebagai duta besar Iran untuk PBB. Di sisi kanan, hadir pula dua pakar dari luar. Seorang analis geopolitik Inggris, Dr. Amanda Lee, serta Profesor Sejarah Timur Tengah dari Yordania, Yusuf Al-Barani. Diskusi ini bukan sekadar debat, ia adalah bedah luka. Dan semua yang menonton tahu, luka ini belum pernah benar-benar sembuh. Reza membuka diskusi dengan suara rendah, namun dalam. Saya ingin kita berhenti dulu. Menilai siapa, menembak siapa. Mari kita kembali ke pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana kita sampai ke titik ini? Mengapa dua bangsa yang memiliki peradaban tua justru saling menghancurkan? Ia memutar tubuhnya sedikit ke arah kamera. Karena sejarah dipelintir jadi alat, karena agama dipakai sebagai selimut kebencian, dan karena politik selalu buta terhadap kemanusiaan. Amanda mengangguk, lalu menimpali dengan logat Inggris yang tegas. Saya telah meneliti lebih dari 20 tahun, dan satu hal selalu konsisten. Narasi yang dibangun untuk publik selalu menyederhanakan konflik. Iran jahat, Israel korban, atau sebaliknya. Padahal di dalamnya ada ratusan kepentingan tersembunyi dan jutaan manusia yang terjebak. Farhad Azizi memajukan tubuhnya ke depan. Sorot matanya tajam. Bibirnya menekan satu kalimat yang sudah lama disimpan. Perang ini, seandainya benar dimulai oleh Iran, tetap tidak akan berdiri sendiri. Serangan terhadap kami bukan 1-2 kali. Israel mengintervensi perbatasan kami di Irak dan Suriah. Mereka membunuh ilmuwan kami. Mereka menyebar operasi rahasia dengan drone yang tak dikenali. Apakah itu bukan bentuk perang diam-diam? Ia mengangkat tangannya, menggenggam udara. Lalu saat kami membalas, kami disebut pemicu. Prof. Yusuf yang sedari tadi tenang, akhirnya angkat bicara. Karena dunia tidak membaca sejarah, dunia hanya membaca berita hari ini. Semua terdiam. Di sisi lain dunia, Naomi Ezra menyaksikan siaran itu dari layar laptopnya. Ia duduk di kamar hotel kecil di barat Yerusalem. Dindingnya tipis, jendelanya menghadap tembok tua kota yang sekarang dikelilingi tank. Di tangannya, segelas kopi yang sudah dingin. Di wajahnya rasa bingung, campur takut. Naomi tak lagi sekadar jurnalis, ia kini adalah saksi. Dan saksi sejati tahu, kebenaran tidak pernah hitam putih. Ketika Farhad menyebut pembunuhan ilmuwan Iran, Naomi teringat laporan rahasia dari tahun-tahun lalu tentang misi Mossad di Teheran, tentang operasi yang tak pernah diklaim Don yang lebih mengejutkan. Naomi tahu, ia ikut meliput beberapa dari mereka, tanpa tahu bahwa darah itu sebenarnya dipompa oleh ambisi politik. Kembali ke studio, Reza membuka peta besar digital. Ini adalah jaringan pangkalan militer Israel yang berada sangat dekat dengan perbatasan Lebanon dan Suriah, katanya. Dan ini adalah rute drone-drone Iran yang selama ini digunakan untuk pengintaian, bukan serangan. Tapi, ketika satu drone ditembak jatuh, perang berubah arah. Ia menatap semua pembicara. Konflik ini bukan karena agama, ini tentang rasa takut dan rasa malu. Israel takut kehilangan kendali. Iran malu dipermainkan di panggung internasional. Amanda menambahkan dengan suara pelan. Dan di tengahnya, rakyat yang dihancurkan, anak-anak yang kehilangan sekolah, perempuan yang kehilangan suami, rumah yang berubah jadi puing. Farhad mengangguk. Tapi ia menyelipkan satu tambahan penting. Namun, jangan lupakan ini. Dalam bayang-bayang perang, selalu ada suara yang mencoba menyulut api lebih besar karena perang itu. Kadang menguntungkan bagi sebagian, semua berpaling padanya. Farhad menatap kamera,
Israel kini sedang dalam krisis politik domestik. Netanyahu dihantam isu korupsi Proyek Rakyat dan pembelotan dari koalisinya sendiri. Bukankah sangat tepat waktu bahwa eskalasi ini terjadi saat itu semua mulai membesar? Seketika ruangan studio seakan membeku. Reza memejamkan mata sesaat, lalu membuka kembali dan berkata, "Farhad benar, kita tidak sedang bicara tentang rudal, kita bicara tentang siapa yang mengendalikan narasi dan siapa yang menggunakan konflik sebagai panggung untuk menyembunyikan kegagalan di dalam negeri." Sementara itu, di Yerusalem, Netanyahu berdiri di balkon kantornya. Ia menatap langit malam, gelap dan sunyi. Di bawahnya, pasukan bersiaga. Kota dibungkus suara mesin militer. Seorang ajudan masuk, membawa berkas. Rekaman bocor tadi malam sudah viral di Eropa. Banyak yang mulai bertanya, apakah Anda memprovokasi Iran? Netanyahu tidak menoleh. Ia hanya menjawab, lirih namun tegas. Biarkan mereka bertanya. Pertanyaan membuat mereka lambat. Dan kita tidak butuh waktu. Kita butuh legitimasi. Ajudan itu ingin berkata sesuatu, tapi urung, karena ia tahu pertanyaan tidak membuat Netanyahu takut. Justru pertanyaan itulah yang menjadi alat permainannya. Di studio Al-Haq, diskusi ditutup dengan kalimat dari Reza. Ia berdiri, menatap kamera, dan mengucap, "Jika dunia benar-benar ingin damai, maka dunia harus berani melihat siapa yang menjadikan perang sebagai alat pelarian. Damai tidak lahir dari rudal, tapi dari keberanian untuk mengakui kita semua telah salah dan terlalu lama membiarkannya." Di seluruh dunia, jutaan pasang mata menyaksikan diskusi itu. Di Iran, warga mulai bertanya, apakah kita juga diperalat? Di Israel, rakyat mulai gelisah. Apakah pemimpin kami mempermainkan nyawa kami? Dan di jantung perang, di antara reruntuhan kota dan puing-puing rumah, pertanyaan paling jujur terdengar dari seorang anak kecil yang menggenggam boneka lusuh. Kenapa mereka saling benci? Padahal kami hanya ingin hidup. Subscribe dulu yuk sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Langit Yerusalem memerah. Bukan karena senja, melainkan karena api dari barikade protes yang meledak di jalanan utama. Ribuan orang turun ke jalan dengan spanduk bertuliskan kata-kata seperti, "Jangan jadikan perang sebagai tameng. Kami ingin damai, bukan agenda busuk." Netanyahu, jawab, siapa yang kau lindungi? Asap membumbung tinggi, mencampur bau ban terbakar dengan teriakan rakyat yang tak ingin diam lagi. Ini bukan demonstrasi biasa. Ini ledakan amarah yang selamat ini dibungkam oleh ketakutan. Di atas kerumunan, drone polisi terus memantau. Pasukan anti huru hara berjaga rapat. Tapi malam itu, rakyat Israel tak bisa dihentikan. Hanya dengan gas air mata, sesuatu telah pecah. Retakan yang selama ini disembunyikan, kini menggangga di dalam gedung parlemen. Ruangan kabinet darurat dipenuhi ketegangan. Netanyahu duduk di ujung meja panjang, mengenakan jas gelap dan wajah yang tegas. Tapi tatapan dari menteri-menteri di hadapannya tak lagi seperti sebelumnya. Dingin, tajam, penuh pertanyaan dan, "Kami sudah menahan diri terlalu lama," kata Menteri Keuangan, Yaron Lev, dengan suara yang gemetar, menahan amarah. "Apa benar serangan balasan Iran memang kau harapkan?" Ruangan hening. Netanyahu tidak langsung menjawab. Ia menatap Yaron, lalu memindai wajah semua orang di ruangan. Menteri Pertahanan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, bahkan Kepala Mossad duduk di pojok ruangan dengan ekspresi datar. Namun bola matanya waspada.
Yeron, kata Netanyahu akhirnya, jika kita menunggu mereka menyerang lebih dulu, maka dunia akan berpihak pada kita. Itu logika strategi. Itu prinsip bertahan, bukan provokasi. Tapi Menteri Kehakiman, Rafi Lavi, memukul meja. Itu bukan logika. Itu manipulasi. Kau mengorbankan nyawa rakyat untuk membuat skenario politik internasional yang menguntungkanmu. Seorang ajudan langsung menutup pintu rapat lebih rapat. Camera, pers sudah menunggu di luar. Tapi kata-kata itu sudah cukup untuk membuat tembok-tembok diplomasi mulai retak. Di luar gedung, Naomi Ezra berdiri di antara kerumunan jurnalis yang telah menunggu sejak siang. Ia menggenggam mikrofon kecil dan perekam suara. Namun, yang paling berharga malam itu adalah flash disk kecil yang tersimpan dalam saku dalam jaketnya. Di dalamnya rekaman lengkap pertemuan Netanyahu dengan tim strateginya 2 pekan lalu. Bukan hanya pengakuan tentang membiarkan serangan Iran, tapi juga sesuatu yang lebih besar. Skenario krisis dalam negeri yang dirancang untuk disembunyikan lewat perang, krisis korupsi, penyelewengan anggaran pertahanan, dan perjanjian rahasia dengan kontraktor luar negeri. Naomi tahu, jika ia membocorkan semua itu, Israel akan meledak dari dalam. Tapi jika ia menyimpannya, maka ia sama saja dengan mereka. Kembali ke ruang kabinet, Rafi Lavi berdiri dari kursinya. Ben, aku tidak akan ikut dalam permainan ini lagi. Aku akan mengundurkan diri dan membawa semua dokumen ini ke parlemen terbuka. Rakyat berhak tahu. Netanyahu bangkit, matanya membara. Kalau kau lakukan itu, Rafi, maka Iran akan melihat kita. Terpeka, mereka akan menyerang dengan lebih keras. Apakah itu yang kau mau? Rafi tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu dan keluar dari ruangan tanpa menoleh. Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan saling pandang. Ketegangan menjalar cepat. Netanyahu merasakan itu, dan ia tahu kontrolnya mulai menghilang. Di malam yang sama, Naomi menerima pesan terenkripsi dari seorang mantan agen Mossad. Ada penyadapan terhadap sinyalmu. Hati-hati, kau sudah terlalu dekat. Naomi membeku. Ia menatap layar laptopnya, lalu mematikan semua koneksi dan melepas baterai. Napasnya tercekat. Ia bukan hanya membawa informasi, ia membawa kebenaran yang bisa menghancurkan karier, bahkan hidupnya. Namun, ia tetap menulis. Judul laporan investigasi, Perang Palsu, Kepentingan Nyata. Ia mengunggahnya secara anonim ke jaringan internasional whistleblower. Dalam waktu kurang dari 2 jam, laporan itu sudah menjadi topik utama di ratusan media, dari Jerman, Qatar, Kanada, hingga Argentina. Di Teheran, Reza Mahdavi menatap layar laptopnya sambil menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Ia membaca setiap paragraf laporan Naomi, dari strategi pengalihan Netanyahu hingga rincian serangan palsu yang dipalsukan foto dan rekamannya. Aku tahu ada yang aneh, gumam Reza pelan, tapi aku tidak menyangka sebesar ini. Farhad Azizi menelpon tak lama kemudian. Reza, ini bisa jadi pemicu goncangan politik besar. Kau tahu, bukan hanya Israel yang bisa jatuh, Iran juga bisa terseret jika mereka melihat ini sebagai peluang untuk balas menghancurkan. Reza menarik napas dalam. Mungkin memang sudah waktunya untuk menghancurkan semua panggung. Fire. Yang tersisa hanyalah suara manusia. Sementara itu, di markas militer Iran di Kamp Jenderal Namju, mendapat laporan tentang kabar bocornya skandal Netanyahu. Namun, ia tidak tersenyum. Ia tahu, pemimpin yang terpojok bisa menjadi lebih berbahaya. Ia menoleh pada peta. Jika mereka hancur dari dalam, kita tidak perlu menembak, katanya. Tapi kita tetap siaga, karena singa yang terluka bisa mencakar lebih liar dari sebelumnya. Tengah malam, Naomi berjalan sendirian menyusuri lorong hotel. Ia sadar,
Nyawanya kini menjadi taruhan. Tapi ia juga sadar, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak takut. Karena ia telah memilih sisi kebenaran, walau sunyi, walau penuh luka. Dan dari jendela kamarnya, ia memandang langit Yerusalem yang kelam. Tak ada bintang malam itu, tapi ada cahaya kecil dari kejauhan seperti bisikan bahwa sesuatu sedang berubah. Tanggal itu tidak dicetak dengan tinta merah, tapi sejarah akan mengingatnya sebagai hari ketika seluruh dunia mendadak membisu. Hari ketika kebenaran tak bisa lagi dibungkam. Pagi di Yerusalem seharusnya sunyi, tapi hari itu sirin berbunyi. Sepanjang fajar, stasiun televisi lokal berhenti menyiarkan berita biasa. Semua fokus pada satu peristiwa, pengunduran diri serentak 3 menteri kabinet Israel, dan yang lebih mengguncang pengakuan dari salah satu di antaranya, bahwa pemerintah telah memanipulasi eskalasi perang untuk menutupi kasus korupsi internal. Berita itu menyebar seperti api liar. Naomi, Ezra duduk di ruang konferensi Channel 24, diapit para editor yang kini tak bisa lagi membantah kebenaran. Editor senior seorang pria tua, yang dulu sering menyuruh Naomi, jangan terlalu idealis, kini menatap layar dengan wajah murung. Aku tidak percaya. Ternyata, laporanmu benar. Naomi tak menjawab, ia tak mencari pengakuan, ia hanya ingin publik tahu, perang yang digembar-gemborkan untuk membela bangsa, ternyata hanyalah kamuflase dari kerakusan yang lebih busuk. Dan kini, panggung itu mulai runtuh di Teheran. Reza Mahdavi diundang secara mendadak ke kantor kementerian luar negeri. Ia duduk di ruangan sempit, ditemani beberapa pejabat tinggi yang tak lagi memasang topeng. Bapak Reza, kata seorang direktur intelijen, kami tahu Anda memiliki koneksi dengan pihak jurnalis yang membocorkan rahasia kabinet Israel. Apakah benar Netanyahu sendiri merancang strategi untuk memancing serangan balik demi memperoleh dukungan internasional? Reza menatap mereka tajam. Tidak hanya merancang, katanya tegas. Ia menyuap sebagian media, mengatur waktu serangan, dan bahkan menyiapkan laporan palsu tentang korban sipil agar opini publik global memihak. Ruangan itu sunyi, semua diam. Lalu salah satu pejabat menunduk dan berkata, berarti kita selama ini bermain dalam panggung yang dia bangun. Reza menoleh ke jendela. Jalanan Teheran tampak normal, tapi di balik kaca, ia melihat ribuan pasang wajah yang tak tahu bahwa selama ini mereka dijadikan pion, dan sudah waktunya kita turun dari panggung itu, katanya, atau kita akan hancur bersamanya. Sementara itu, di markas besar PBB di New York, sidang luar biasa diadakan dengan agenda darurat, evaluasi perang Iran-Israel, dan dugaan manipulasi internasional oleh pemerintah Israel. Perwakilan dari Rusia, Tiongkok, dan beberapa negara Timur Tengah menuntut investigasi terbuka. Perwakilan dari Inggris dan Prancis meminta waktu. Hanya Amerika yang sejak awal mendukung penuh Israel yang mulai terdiam. Kebocoran dokumen Naomi, ditambah dengan pengakuan dari para menteri Israel yang membelot, telah mengguncang pondasi aliansi yang selama ini kuat. Jika benar ini semua hanya taktik untuk menyelamatkan reputasi seorang Perdana Menteri, kata Duta Besar Brasil dalam sidang, maka kita sedang menyaksikan salah satu kebohongan geopolitik terbesar abad ini. Netanyahu sendiri untuk pertama kalinya tidak tampil di media. Ia mengurung diri di kediaman resminya, dijaga ketat oleh pasukan elit. Beberapa penasihatnya telah kabur, sisanya berpura-pura sibuk menunggu kapal karam. Di meja kerjanya, tumpukan dokumen dan surat ancaman menumpuk. Salah satunya dari Washington berisi permintaan klarifikasi resmi dari Gedung Putih. Ia membaca surat itu berulang kali, lalu membantingnya ke lantai. Pengkhianat semua, teriaknya, padahal aku menyelamatkan mereka dari kehancuran.
Ajudan di pojok ruangan menunduk, tak berani bersuara. Netanyahu berjalan mondar-mandir. Matanya merah, pipinya cekung. Kalau aku jatuh, gumamnya lirih, aku akan menarik mereka semua ikut jatuh. Di langit perbatasan utara Israel, drone-drone Iran kembali terbang. Tapi kali ini, tidak menjatuhkan bom, mereka menjatuhkan selebaran. Ribuan lembar kertas melayang di atas kota-kota perbatasan Israel dengan satu kalimat sederhana. Kami tahu, kalian bukan musuh. Musuh kita adalah pembohong di balik podium. Pesan itu mengguncang warga-warga perbatasan yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai bertanya, siapa sebenarnya yang memulai semua ini? Naomi, yang kini menjadi figur publik internasional, diwawancara secara langsung oleh BBC London. Di akhir wawancara, ia mengucapkan kalimat yang viral dalam hitungan jam. Perang bukan dimulai oleh rakyat, tapi selalu dimulai oleh mereka yang takut kehilangan kekuasaan. Dan jika rakyat mulai sadar, maka tak ada lagi bom yang bisa menutupi kebenaran. Di studio Al-Haq, Reza dan Farhad Azizi kembali duduk bersama. Tapi kali ini bukan untuk analisis, melainkan untuk refleksi. Kau percaya ini akan berakhir? Tanya Farhad. Reza terdiam. Kau tahu jawabannya, katanya pelan. Kibahangan bisa runtuh, tapi luka akan tetap tinggal. Membangun kembali rasa percaya itu jauh lebih sulit. Farhad menatap kamera. Namun jika malam ini satu saja anak kecil bisa tidur tanpa ketakutan karena ia tahu perang ini bukan salahnya, maka kita sudah menang setengah jalan. Dan malam itu dunia memang tak lagi bersuara, bukan karena takut, tapi karena akhirnya mereka mendengar. Gaza tak pernah benar-benar tenang, tapi malam itu langitnya lebih merah dari biasanya. Seolah langit pun tahu bahwa malam ini bukan sekadar perang. Ini adalah pertaruhan terakhir. Drone-drone Israel kembali terbang rendah. Rudal berpemandu diluncurkan dari kapal perang di Laut Tengah. Sasarannya, posisi milisi yang diduga menjadi perpanjangan tangan Iran di selatan Gaza. Tapi yang terkena bukan hanya mereka. Sebuah rumah sakit darurat, sebuah sekolah darurat, dan 2 blok permukiman hancur dalam 1 jam. Jerit bayi, asap tanah yang terbakar, darah, semuanya tumpah seperti langit yang tak kuat menahan dendam di ruang perang Teheran. Jenderal Namju menerima laporan lengkap. Sektor Gaza diserang. Korban sipil di atas 100, 12 diantaranya anak-anak. Ia menatap layar besar yang memuat gambar reruntuhan. Matanya tak berkedip, rahangnya mengeras. Ini pelanggaran terang-terangan, dan dunia tahu Israel sedang terpojok. Mereka mencoba memancing kita bertindak bodoh. Seorang ajudan menunduk. Jenderal, rakyat meminta balas dendam. Namju terdiam, lalu ia berdiri, menghampiri jendela besar di ruangannya. Siapkan semua sistem rudal di Khuzestan dan Bandar Abbas. Tapi jangan luncurkan dulu, tunggu perintah langsung dariku. Ajudannya bingung. Jenderal, apa kita akan diam saja? Namju menoleh pelan, suaranya berat. Justru disinilah saatnya kita berpikir. Musuh kita sedang tenggelam oleh skandalnya sendiri. Kalau kita balas sekarang, kita menyelamatkannya dari kehancuran politik. Ia mendekat ke peta. Tapi jika kita hanya berdiri, dunia akan melihat siapa sebenarnya yang haus darah. Sementara itu, di Yerusalem, Benjamin Netanyahu duduk sendiri di kursi kulit tuanya. Tangannya bergetar, keningnya basah. Ia baru saja membaca laporan terakhir dari Gaza. Serangan kita tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Korban sipil tersebar di seluruh media internasional. Dewan Keamanan PBB
menyerukan embargo senjata. Tapi yang paling membuatnya kehilangan kendali adalah kabar dari Washington, Amerika Serikat secara resmi menarik dukungan politik terhadap pemerintahannya. Ia membanting meja. Pengkhianat, semua pengkhianat, suaranya menggema di ruangan kosong. Ia memutar layar di mejanya, menampilkan wajah Naomi Ezra dalam wawancara terakhir. Saat pemimpin kehilangan hati nurani, maka senjata menjadi lidahnya. Netanyahu memejamkan mata. Dari balik tirai kekuasaan yang ia bangun selama puluhan tahun, ia tahu semuanya telah runtuh. Naomi sendiri sedang berada di Rafah, wilayah perbatasan antara Mesir dan Gaza, dengan rompi pers dan helm yang retak di sisi kanan. Ia melaporkan langsung dari reruntuhan sekolah yang dibom malam sebelumnya. Ada satu kelas penuh anak-anak yang belum ditemukan, katanya. Suara tercekat. Salah satu guru di sini menunjukkan foto mereka. Usia mereka antara 6-9 tahun. Mereka belajar menulis doa, tapi doa mereka tenggelam dalam puing. Ia berhenti sejenak, menelan tangisnya, lalu melanjutkan. Saya tidak akan menyalahkan siapapun secara membabi buta, tapi malam ini, satu hal pasti, Gaza tidak lagi hanya menjadi korban. Ia menjadi simbol tentang bagaimana dunia membungkam kemanusiaannya demi politik. Suasana sunyi, bahkan suara drone pun tak terdengar. Naomi memandang kamera. Jika dunia masih punya hati, ini adalah waktunya untuk menghentikan segalanya di markas Beser. PBB, sidang darurat kembali digelar. Negara-negara yang selama ini diam, kini mulai bersuara lantang. Afrika Selatan, India, Meksiko, Turki semuanya sepakat bahwa Israel harus dimintai pertanggungjawaban. Perwakilan Prancis bahkan menyebut apa yang terjadi di Gaza adalah tragedi dan kemungkinan besar kejahatan perang Amerika. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini memanas, tidak memveto resolusi penghentian serangan. Dan ketika suara bulat dicapai, dunia tahu Netanyahu telah kehilangan panggung internasional di Teheran. Reza Mahdavi menulis satu artikel reflektif di kanal daringnya yang kini diikuti jutaan orang dari berbagai negara. Balas dendam tidak pernah menyembuhkan luka. Ia hanya membuatnya lebih dalam. Hari ini, kita berdiri di tepi jurang. Tapi kali ini, kita punya pilihan. Untuk mundur, untuk berdamai. Bukan untuk musuh, tapi untuk anak-anak kita dan untuk Gaza. Izinkan kami meminta maaf. Karena selama ini, kami semua baik yang menyerang, maupun yang diam telah menjadi bagian dari penderitaan kalian. Artikel itu viral dalam hitungan menit. Malam pun datang. Dan untuk pertama kalinya sejak konflik ini meledak, tidak ada suara ledakan. Langit Gaza masih gelap, tapi tidak lagi terbakar. Beberapa anak keluar dari tempat penampungan bawah tanah, menatap ke atas. Salah satu dari mereka, bocah perempuan kecil, menunjuk ke langit. Apakah sekarang bintang bisa muncul lagi? Ibunya mengangguk pelan. Kalau semua orang berhenti menembak, bintang akan berani kembali. Dan bintang pertama benar-benar muncul. Kecil, samar, tapi nyata. Di ruang sidang Knesset, mayoritas anggota menyerukan pemilihan ulang. Sementara di Teheran, para pemimpin mulai menyusun gencatan senjata bersama Qatar dan Turki. Di New York, Dewan Keamanan PBB mengesahkan pengiriman tim investigasi internasional ke Gaza dan perbatasan Iran-Israel. Dunia belum sepenuhnya pulih, tapi malam itu perang berhenti. Bukan karena habis peluru, tapi karena Kibahangen sudah kehabisan alasan. Perang mungkin berhenti, tapi debu tidak pernah langsung hilang. Ia melayang di udara, menyusup ke napas manusia, melekat di reruntuhan, dan yang paling menakutkan bersembunyi di hati mereka yang selamat. Di Gaza, pagi datang dengan cahaya samar. Langit belum sepenuhnya cerah.
Tapi untuk pertama kalinya dalam banyak hari, tak ada suara dentuman dari langit. Rumah-rumah yang masih berdiri dibuka perlahan. Selimut debu menyelimuti lantai. Aroma kematian masih menggantung di udara. Tapi kehidupan mulai merangkak keluar. Di tenda pengungsian dekat Rafah, seorang bocah laki-laki bernama Khaled duduk di lantai, menggambar di kertas lusuh. Ia menggambar bintang, lalu bulan, lalu wajah ibunya, yang seminggu lalu tertimbun reruntuhan. Dia masih di langit, katanya pelan. Makanya aku gambar dia di atas bintang. Relawan yang menemani anak-anak hanya bisa terdiam, menahan air mata. Di belakang mereka, truk-truk bantuan dari Turki dan Yordania mulai berdatangan. Air bersih, obat-obatan, roti dan susu. Tapi yang paling dibutuhkan tidak bisa dibungkus di dalam kotak harapan. Sementara itu, di Tel Aviv, protes besar masih terus terjadi. Ribuan orang menuntut pertanggungjawaban penuh dari Benjamin Netanyahu. Skandal politik yang sebelumnya ditolak mentah-mentah kini sudah tak bisa dibantah lagi. Naomi Ezra hadir di antara massa, tanpa mikrofon atau kamera. Ia tidak datang untuk meliput, ia datang sebagai rakyat. Seorang ibu paruh baya memegang tangannya dan berkata lirih, "Terima kasih karena kau berani." Naomi hanya tersenyum kecil. Ia tahu keberaniannya belum cukup untuk mengubah semuanya. Tapi ia juga tahu diam adalah bentuk kejahatan yang terlalu sering dimaafkan. Dari panggung darurat, di depan gedung parlemen, Soreng, mantan jenderal berseru, "Rakyat Israel tidak butuh pemimpin yang menutupi kegagalan dengan darah bangsa lain. Kami butuh pemerintahan yang mengedepankan kehidupan, bukan kematian." Kerumunan bersorak. Bendera putih dan biru berkibar bukan untuk menyerah, tapi untuk meminta ampun kepada nurani yang telah lama dibisukan. Di ruang tahanan militer Yerusalem, Benjamin Netanyahu duduk dalam kesunyian. Setelah tekanan publik dan bukti yang tak terbantahkan, ia resmi ditangkap atas tuduhan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan provokasi militer. Tak ada lagi pengawal pribadi, tak ada ajudan, tak ada pidato di televisi. Hanya dinding kosong dan gema pikirannya sendiri. Ia menggenggam foto lama, sebuah potret dirinya bersama istrinya dan ketiga anaknya. Di foto itu, ia tersenyum. Kini, ia bahkan tak sanggup menatap wajahnya sendiri di cermin. Di balik kerusakan yang ia timbulkan, Netanyahu mulai menyadari, bahkan pemimpin besar pun akan tumbang bila hatinya kehilangan arah. Di Teheran, Reza Mahdavi berbicara dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Zahra. Tema, menyusun masa depan pasca konfrontasi. Perang ini bukan kemenangan, katanya, di depan para delegasi dari Eropa dan Timur Tengah. Ini adalah kegagalan bersama. Iran karena terlalu cepat membalas, Israel karena terlalu angkuh memancing, dan dunia karena terlalu lambat bereaksi. Ia menunduk sebentar, kemudian berkata, "Kita semua hidup dalam ilusi bahwa senjata bisa menjaga kehormatan, padahal yang menjaga martabat sebuah bangsa adalah kejujuran." Farhad Azizi yang duduk di sampingnya menambahkan, "Kita tidak butuh gencatan senjata, kita butuh gencatan kebohongan." Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang. Namun di balik panggung diplomasi, masih ada luka-luka sunyi yang tak masuk berita. Di rumah sakit kecil di Haifa, seorang perawat Yahudi merawat seorang anak Palestina yang terkena pecahan logam di kaki kirinya. Anak itu tidak menangis. Ia hanya bertanya dengan polos, "Apakah aku boleh tinggal di sini? Meski aku bukan orang sini." Perawat itu terdiam, lalu menjawab dengan lembut, "Kau boleh tinggal, karena kau manusia." Dan mungkin, itulah awal dari pemulihan yang sesungguhnya. Malam tiba. Naomi duduk di atap apartemennya, memandang kota yang mulai tenang. Di tangannya, segelas teh hangat. Di sebelahnya,
Sebuah catatan harian kecil. Ia membuka halaman terakhir dan menulis, "Ketika semua senjata diam, kita akan tahu siapa sebenarnya yang memeluk perdamaian dan siapa yang sekadar menunda kekacauan. Aku tak ingin dunia kembali seperti semula. Aku ingin dunia belajar dari luka ini." Dari Kayahan, suara azan terdengar dari masjid tua. Tak lama, lonceng gereja juga berdentang. Dan untuk pertama kalinya, di langit Yerusalem, tak ada ledakan yang membantah keduanya. Seorang anak kecil bernama Khaled, yang dahulu menggambar ibunya di atas bintang, kini berdiri di atas tanah yang masih dipenuhi puing tapi pajitu. Tangannya menggenggam sesuatu yang bukan batu, bukan serpihan, melainkan sebatang pohon kecil. Ia menunduk, menggali tanah dengan tangan kosong, dan menanam bibit itu di tengah reruntuhan sekolahnya yang telah hancur. "Biar nanti, saat aku besar," katanya pada seorang relawan, "aku bisa bilang ke anak-anakku, kalau damai itu pernah ditanam di sini." 3 bulan telah berlalu sejak serangan terakhir. Dunia masih berdebat, tapi senjata tetap diam. Gencatan senjata bukan lagi hanya kesepakatan, ia telah menjadi kesadaran. Di New York, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi bernama Deklarasi Gaza untuk Kehidupan, bukan balas dendam. Isi utamanya pembentukan Lembaga Independen Perdamaian Timur Tengah, bantuan rekonstruksi Gaza dan Haifa, serta pengadilan terbuka bagi pemimpin politik yang menyalahgunakan perang untuk kepentingan pribadi. Tak semua menyetujui, tapi tak ada lagi yang mampu membantah. Dunia sudah lelah berbohong. Di Yerusalem, gedung parlemen Israel kini diisi wajah-wajah baru. Banyak dari mereka adalah tokoh muda aktivis, akademisi, bahkan mantan tentara yang menolak perang. Seorang wanita bernama Alana Meyer, mantan perawat militer, yang kini menjadi anggota parlemen termuda, berdiri di mimbar dan berkata, "Aku tidak datang ke sini membawa dendam, melainkan mimpi bahwa suatu hari nanti anak Israel dan anak Palestina bisa bermain di taman yang sama, tanpa takut dihantam rudal." Di bawah mimbar, para wartawan menulis cepat. Tapi jauh di luar ruangan itu, seorang pria tua menyimak melalui radio kecil dari dalam sel isolasinya Benjamin Netanyahu. Ia tak menanggapi, hanya memutar-muter cincin di jarinya. Di dinding, kalender kecil ditandai dengan tinta merah. Hari pengadilan. Naomi Ezra kini tinggal sementara di Rafah. Ia berhenti menjadi reporter aktif. Ia membangun sekolah jurnalistik kecil di tenda pengungsian, mengajar anak-anak menulis, memotret, dan berani berkata benar. Salah satu muridnya, anak perempuan bernama Alia, menulis esai berjudul "Dunia Bisa Buta, Tapi Tidak Tuli". Isinya menggambarkan bagaimana Gaza pernah diteriakan berkali-kali, tapi diabaikan. Hingga akhirnya, jeritan itu mengguncang dunia. Naomi membaca tulisan itu sambil menahan tangis. Ia tahu, masa depannya bukan lagi di siaran langsung, tapi di tangan-tangan kecil yang kini belajar bahwa pena lebih tajam dari bom. Di Teheran, Reza Mahdavi memimpin forum besar membangun narasi damai baru di Timur Tengah. Di sana, hadir delegasi dari Mesir, Suriah, Irak, Yordania, dan Antak. Pertama kalinya wakil dari komunitas sipil Israel di meja yang sama, tanpa penjaga, tanpa sensor. Reza membuka forum dengan kata-kata yang menyentuh. "Kita mungkin tidak akan pernah lupa, tapi kita bisa memilih untuk tidak mengulang, karena perang bukan takdir. Ia pilihan, dan damai juga pilihan." Tebak, Tengen, bergema. Mereka tidak menandatangani perjanjian apapun malam itu, tapi mereka berbicara. Dan di dunia yang hancur karena diam, itu sudah revolusi. Khaled kini punya teman baru, seorang anak Yahudi bernama
Noam, yang datang bersama ayahnya seorang dokter sukarelawan dari Haifa. Mereka bermain bersama di taman kecil yang dulu lapangan reruntuhan. Khaled menunjukkan pohon yang ia tanam. "Ini pohon damai," katanya. Noam mengangguk dan menggali lubang di sebelahnya. "Aku juga mau tanam satu. Biar nanti kita punya hutan damai." Dan mereka menanam 2 pohon kecil di atas tanah yang pernah menjerit karena luka. Hari itu tak ada parade, tak ada pesta, tak ada pidato kemenangan. Tapi ada napas yang lebih lega, mata yang lebih jernih, dan dada yang tak lagi penuh amarah. Itu bukan akhir, tapi permulaan baru. Dan di antara reruntuhan yang perlahan dibersihkan, di tanah yang dulu dihujani api dan bom, kini mulai tumbuh pohon, tawa, dan keberanian untuk mempercayai dunia sekali lagi. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.